Salam damai sejahtera Bapak, Ibu, serta saudara-saudari semua. Untuk merenungkan tentang firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di surga, yang melampaui segala akal, hati, dan pikiran kami manusia, berfirmanlah kepada kami sebab kami bersedia untuk mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Sebagai nas renungan firman Tuhan hari ini diambil dari Roma 8 ayat 24 yang berbunyi, sebab kita diselamatkan dalam pengharapan, tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi, sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya? Sebagai tema yang diangkat dari nas renungan kita adalah berpengharapan kepada yang dapat menyelamatkan. Sesuatu pengharapan itu adalah hal bisa dan dapat menyelamatkan. Oleh karena pengharapan itu sendiri memberi kekuatan dan merupakan sesuatu yang dapat menjadi penyemangat. Mari kita tanya diri kita masing-masing. Apakah kita sedang mengalami permasalahan atau pergumulan hidup berat atau ringan? Kelelahan akibat secara terus-menerus bekerja tanpa henti saja dapat disalah mengertikan oleh banyak orang yang sedang mengalaminya. Hingga ada yang mengaku, rasanya saya sudah tidak mampu lagi untuk bertahan. Dan tidak ada lagi pegangan yang dapat diandalkan. Mengalami kehilangan materi, harga diri, pukulan, kesepian, ketidakadilan, dan kecemasan datang bertubi-tubi. Ada banyak sekali orang yang mengatakan bahwa dirinya merasa sudah tidak kuat lagi menanggung beban, permasalahan, atau pergumulan hidupnya. Untuk itu marilah dengan sikap kusuk kita nyatakan dalam memahami nas renungan firman Tuhan hari ini dengan perlahan dan pelan. Sebab kita diselamatkan di dalam pengharapan. Masih ada banyak sekali harapan. Walaupun memang pengharapan saat sekarang ini tidak dapat kita lihat dengan kasat mata. Akan tetapi seperti yang diungkapkan dalam nas renungan kita hari ini, bahwa kalau pengharapan sudah terlihat, itu bukanlah pengharapan lagi. Apa yang terlihat kasat mata jasmaniah dan dirasakan di dalam hati kita saat sekarang kita hidup berada di dunia ini, semuanya itu adalah suatu kenyataan yang tidak bisa kita ingkari, sedang ada. Meskipun suatu kenyataan itu terkadang tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Akan tetapi ingatlah bahwa ada Tuhan Yesus yang selalu maha setia, menyediakan pengharapan baru bagi kita semua, yang mungkin pada saat ini belum kita mengerti dan belum terlihat kasat mata. Oleh karena itu, sesuai dengan definisi iman atau percaya dalam Ibrani 11 ayat 1 menyatakan, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Dengan demikian bahwa di dalam hidup kita ini hanya perlu sesuatu yang menjadi kebutuhan untuk mempunyai mata iman percaya guna melihat yang belum terlihat itu. Kita semua orang yang beriman percaya kepada Kristus Tuhan kita, yang mengaku sebagai anak-anak Allah Bapa kita, yakin dan tetap percayalah bahwa kita masih memiliki dan mempunyai pengharapan. Mari kita sadari bahwa pengharapan yang belum terlihat itu mendatangkan ketekunan. Di dalam Roma 5 ayat 4 dan ayat 5a ditegaskan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan. Marilah kita lakoni dan jalani langkah demi langkah kehidupan kita ini dengan tekun, sebab pengharapan itu selalu ada dan disediakan olehnya. Di dalam memperlakukan hidup kita setiap hari, kita tidak hidup sendiri, baik di jalan gelap, berat, maupun sepi dan sunyi, sebab ada Tuhan Yesus. Dia adalah sumber pengharapan kita, walaupun kita tidak bisa melihat dengan kasat mata.
Dalam tangis kita, dalam kegalauan kita ada Dia. Dalam sesak kita, Dia ada. Di dalam keadaan kita bersedih hati, kita yakin bahwa ada Dia yang mendampingi kita. Oleh sebab itu, di dalam seruan doa kita, maka marilah kita serukan hanya nama Tuhan Yesus Kristus saja. Pengharapan kita ada dan berada melalui penglihatan di dalam mata iman percaya kita, bahwa hanya kepada Kristuslah kita mempunyai pengharapan yang sungguh-sungguh akan menyelamatkan, bukan saja berhenti di dunia ini, tetapi kita akan menerima keselamatan yang kekal di sorga, yang sudah disediakan bagi setiap orang yang mau sungguh-sungguh beriman percaya hanya kepadanya, dan secara pasti bahwa di dalam Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kita itulah ada keselamatan. Amin. Mari kita kembali berdoa. Tuhan Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu yang mengingatkan kami hari ini bahwa sungguh-sungguh supaya kami menyadari bahwa kami tidak mempunyai suatu pengharapan yang hanya dapat kami lihat. Karena itu kami bersyukur dan terima kasih ketika kami boleh dan dapat diingatkan hari ini. Kami berdoa bagi mereka yang sedang menderita berbagai macam sakit penyakit, terlebih karena akibat pandemi COVID-19. Supaya mereka mempunyai pengharapan secara pasti kepada Tuhan Yesus. Bahwa dengan mata iman percaya mereka sudah melihat kepulihan dan kesembuhan itu, Tuhan akan berikan kepada setiap orang yang berpengharapan kepadanya. Dalam nama Tuhan Yesus saja kami berdoa. Amin.